Halo mitra olahraga, kembali pada hari ini kami akan membawakan berita-berita sepak bola menarik dari mancanegara yang telah kami rangkum. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai beritanya dari Virgil van Dijk berjanji Belanda tampil mengesankan di Piala Dunia 2022. Bek Liverpool dan timnas Belanda, Virgil van Dijk, menegaskan tekadnya untuk menjadikan Piala Dunia 2022 sebagai edisi yang akan paling diingat oleh sang pelatih, Louis van Gaal. Van Dijk menegaskan akan berjuang bersama para kompetennya untuk memberikan sebuah performa yang berkesan pada timnas Belanda di Qatar pada akhir tahun nanti. Virgil van Dijk pun memperlihatkan kesungguhan hatinya yang membahas jasa sang pelatih yang telah mengantarkan timnas Belanda itu kembali ke Piala Dunia setelah sempat absen di Rusia 2018. Belanda dipastikan tergabung di grup A Piala Dunia 2022 bersama tim tuan rumah Qatar, kemudian Senegal dan Ekuador. Belanda pun akan menjalani laga pertamanya di Qatar 2022 dengan menghadapi juara Piala Afrika 2021, Senegal, pada 21 November 2022. Cristiano Ronaldo bukan satu-satunya ancaman Portugal di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Korea Selatan, Paulo Bento, mengatakan Cristiano Ronaldo bukanlah satu-satunya senjata Portugal di Piala Dunia 2022. Bento tahu semua tentang kualitas penyerang Manchester United berusia 30 tahun itu. Setelah melatih negara asalnya, Portugal, dari 2010 hingga 2014, Ronaldo pencetak gol terbanyak dalam sepak bola internasional. Akan membuat penampilan Piala Dunia kelimanya sementara Korea Selatan akan tampil di final untuk turnamen ke-10 berturut-turut. Korea Selatan lolos dengan nyaman dari penyisihan grup A Asia, tetapi finish kedua di belakang Iran, menyusul kekalahan mengejutkan 0-1 melawan Uni Emirat Arab di babak final kualifikasi Piala Dunia 2022. Barcelona imbang kontra Eintracht Frankfurt. Xavi salahkan kondisi lapangan. Xavi Hernandez mengungkapkan bahwa Barcelona mengalami kesulitan karena kondisi lapangan di Stadion Kandang Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt membobol gawang Barcelona lebih dahulu pada menit ke-48. Berawal dari sepak pojok yang dilakukan Filip Kostic. Bola hasil tendangan melambung Kostic disundul pemain tim tamu yang berada di luar kotak penalti. Skor menjadi 1-1 pada menit ke-66. Barcelona membalas gol Knauf. Bola bergulir mendatar ke pojok kanan bawah gawang Eintracht Frankfurt yang dikawal kiper Kevin Trapp. Alex Ferguson, sultannya MU, raup 44 miliar per pekan. Fakta menarik terungkap dari sosok manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson. Pria Skotlandia itu ternyata masih meraup pendapatan besar meskipun sudah pensiun 9 tahun silam. Meskipun sudah lama pensiun, Ferguson masih bisa mendulang 235.000 pounds atau setara 44 miliar per pekan. Dari mana sumber penghasilannya? Menurut The Sun, uang pendapatan itu berasal dari kesepakatan buku, penampilan publik, investasi, dan perannya sebagai duta MU. Menurut mantan striker setan merah Wayne Rooney, peran Ferguson di klub membawa tekanan pada setiap pelatih baru yang mengambil alih tim. Media Jerman ungkap detail pelanggaran regulasi oleh Manchester City. Manchester City diguncang prahara baru. Media Jerman, Der Spiegel, mengungkapkan detail pelanggaran Financial Fair Play yang diduga dilakukan Manchester City pada 2018. Premier League telah menyelidiki klub selama 3 tahun, tetapi Der Spiegel sekarang telah menerbitkan rincian dan penyelidikan sendiri yang dia lakukan bersama dengan jaringan jurnalis Investigate Collaboration (EIC) Eropa. Premier League dan Manchester City menolak berkomentar ketika diwawancarai BBC Sport. Detail terbaru adalah kelanjutan dari tuduhan sebelumnya terkait dengan peraturan Financial Fair Play. Diperkirakan Manchester City dan Premier League juga ingin menghormati proses yang sedang berlangsung, sehingga memilih bungkam. AC Milan tertantang jalankan aturan dari UEFA pengganti FFP. CEO AC Milan, Ivan Gazidis,
menegaskan klub mendukung aturan baru UEFA pengganti Financial Fair Play mulai Juni 2022. UEFA mengganti aturan Financial Fair Play setelah 15 tahun. Klub tidak dapat menghabiskan lebih dari 70% pendapatan mereka. Kebijakan itu bernama Financial Sustainability and Club Licensing Regulation. UEFA bakal memberi waktu 3 tahun buat klub-klub untuk beradaptasi dengan regulasi baru tersebut. Klub boleh membelanjakan 90% dari pendapatan, lalu turun menjadi 80% musim berikutnya dan 70% pada musim ketiga. AC Milan siap berfoya-foya di bursa transfer, gelontorkan 1,5 triliun. AC Milan tidak akan tenang-tenang saja di bursa transfer Januari 2022. Rossoneri dikabarkan akan sibuk melakukan berbagai manuver untuk memperkukuh skuad. Media Italia La Gazzetta dello Sport seperti dikutip Football Italia, Milan akan menggelontorkan hingga 100 juta euro atau setara dengan 1,55 triliun untuk memperkuat tim. Gianluca Scamacca menjadi target utama Milan di sektor penyerang. Namun kedatangan striker baru tidak menutup kemungkinan Milan merekrut Divock Origi dari Liverpool yang bisa diturunkan sebagai winger serang dalam formasi 4-2-3-1. Kylian Mbappe tarik ulur, nunggu tawaran Real Madrid. Kylian Mbappe dikabarkan tetap kekeh menunggu tawaran Real Madrid. Meskipun PSG mengajukan perpanjangan 2 tahun senilai 150 juta euro. Mbappe berharap Real Madrid akan menawarkan lebih dari 150 juta euro. Sementara PSG bersedia membayar pemain Prancis itu untuk 2 kontrak berikutnya. Balague menambahkan, Mbappe lebih memilih untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas ini untuk mencari tantangan baru. Saga transfer Kylian Mbappe yang sampai saat ini masih belum bisa dipastikan bakal bergabung bersama Los Blancos atau tidak. Rumor itu mendapatkan dukungan dari Benzema. Mesut Ozil bakal tinggalkan Fenerbahce. Bakal kemana? Rans Cilegon FC batal. Mantan pemain Arsenal dan Real Madrid, Mesut Ozil, saat ini dalam situasi yang tidak pasti mengenai masa depannya. Playmaker asal Jerman itu diperkirakan bakal meninggalkan Fenerbahce dalam waktu dekat setelah berselisih dengan pengurus klub Turki tersebut. Kabar yang beredar menyatakan saat ini hanya ada 2 klub yang berminat untuk mendatangkan Mesut Ozil, yaitu klub Inggris Hull City dan klub mayor Liga Soccer milik David Beckham, Inter Miami. Mesut Ozil tampil luar biasa saat awal bergabung bersama Fenerbahce, namun belakangan pemainnya seakan berantakan. Ia bahkan melemparkan sepatunya dengan ekspresi marah ketika memperlihatkan rasa kesal terhadap keputusan yang diambil oleh pelatih klubnya, Ismail Kartal, dalam sebuah pertandingan. Tawaran untuk menangani timnas Brasil datang. Pep Guardiola enggak minat. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mendapatkan tawaran sekaligus tantangan menarik. Pelatih asal Spanyol itu ditawarkan posisi menangani timnas Brasil, menggantikan Tite. Namun Guardiola tak ingin berlarut-larut dalam menegaskan enggan menerima tawaran itu. Seperti dilansir dari Marca, timnas Brasil telah menghubungi pihak Manchester City untuk membicarakan tentang Pep Guardiola. CBF disebut-sebut sanggup membayar kompensasi senilai 10 juta pound untuk bisa memboyong Guardiola menjadi pengganti Tite. Namun sejauh yang diketahui, Brasil belum melakukan pendekatan apapun terhadap Pep Guardiola. Namun yang pasti, mereka sangat tertarik membawa pelatih yang begitu fasih menerapkan tiki-taka itu ke Brasil. Dan itulah beberapa berita menarik sepak bola dari mancanegara. Jika kalian memiliki berita sepak bola menarik dari mancanegara, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Salam olahraga.